kadang buka pun di luar. Gue baru hitung 2 kali apa 3 kali buka di rumah gitu loh. Mungkin makan bersama di luar bisa sedikit mengurangi protes dua putrinya yang semakin kehilangan sang ayah yang sibuk bekerja di bulan Ramadan ini. Tapi tetap saja, protes kedua putrinya itu tidak bisa dibungkam hanya dengan sekali dua kali berbuka puasa bersama. Ya kadang-kadang pas mau pergi malam gitu, mau pergi, "Pa, jangan pergi lah Pa, sini aja Pa," paling gitu dia. Bersyukur kali dia karena nggak repot kan nggak ngurus suami. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir menjumpai Anda bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pasangan Paramita Rusady dengan Nenad Bago mengisi aktivitas bulan puasa dengan mengadakan kajian tafsir Al-Quran. Kegiatan ini sangat bermanfaat, apalagi bagi suaminya yang baru saja memeluk agama Islam sejak 2 tahun lalu. Ini tahun kedua Paramita Rusady merasakan nikmatnya beribadah di bulan puasa bersama suaminya pria berkebangsaan Kroasia bernama Nenad Bago. Kalau tahun sebelumnya ibadah puasa mereka lebih banyak diisi dengan perkenalan dan pelajaran dasar bagi Nenad mengenai ilmu agama dan seluk-beluk beribadah di bulan Ramadan, tahun ini Paramita Rusady dan Nenad Bago yang mulai menjalani ibadah puasa penuh di Ramadan tahun ini mulai melangkah ke gerbang ilmu yang lebih dalam lagi. Pasangan yang menikah di awal tahun 2004 itu mulai memperdalam ilmu agama dengan melakukan tafsir Al-Quran di waktu senggang mereka. Oh, kita senang mengkaji Al-Quran gitu kan. Kebetulan Al-Quran itu kan ada yang dalam bahasa Inggrisnya ya, dan kita saling memberikan hadiah. Waktu itu kakak saya sempat menghadiahkan dia Al-Quran yang ditranslate dalam bahasa Inggris. Jadi buat dia memudahkan gitu. Awalnya memang Mitalah yang lebih banyak membagi pengetahuannya kepada Nenad. Namun semakin jauh mereka menelusuri ayat demi ayat yang terkandung dalam Al-Quran, semakin seru akhirnya mereka mempelajari bersama-sama makna yang terkandung di dalamnya. Saya pikir ya sama-sama belajar lah kita. Buat saya juga, saya merasa tersentuh, buat dia juga merasa tersentuh. Banyak sekali momen religi. Nenad yang cenderung kritis, seringkali merepotkan Mita dengan pertanyaan-pertanyaannya yang tajam mengenai sebuah ayat. Satu kali kita membahas, 2 kali, 3 kali, dan ada beberapa surat yang sempat membuatnya tersentuh dan kayaknya matanya berkaca-kaca gitu karena ternyata Al-Quran itu begitu menyentuh gitu. Jadi itulah yang kita sering bahas. Ada satu surat yang menggugah perasaan Mita dan Nenad saat keduanya mengupas dan memahami lebih jauh arti dan kandungannya. Detail pokoknya waktu itu tentang Anissa ya. Saya tepatnya yang mana saya harus buka lagi karena itu kejadiannya udah lama dan saya coba untuk mengingatkan kira-kira yang mana gitu. Itu sempat dia tersentuh karena pengetahuan tentang wanita itu di dalam Al-Quran dibahas demikian rupa, begitu detail ya, sehingga bagaimana seorang wanita itu terhadap suaminya, atau seorang wanita itu dijajarkan sebagai istri, seorang wanita itu bagaimana, itu bagus sekali. Kegiatan tafsir Al-Quran yang mereka lakukan itu diakui Mita membuat hubungannya dengan Nenad kian menyatu dan mesra. Tapi lebih dekat terhadap ke batin kita. Jadi saya berharap bisa kita mempunyai satu kemajuan, kita semua deh, bukan saya aja, kita semua punya satu kemajuan di dalam spiritual kita sendiri. Jadi dalam hidup saya hanya ingin menjalankan sesuatu asalkan itu menjadi satu progres yang positif ya. Ada keramaian di kediaman keluarga Teku Edwin pada hari Sabtu sore kemarin. Rupanya, Edwin menjadi tuan rumah acara buka puasa bareng teman-teman artis yang bermain di salah satu sinetron. Beginilah kondisi rumah Edwin Sabtu sore kemarin. Di tengah rintik hujan yang mengguyur, Edwin sibuk mengatur meja-meja makanan serta para tamu yang sedikit demi sedikit menginjakan kaki di rumahnya.
Sementara di halaman rumahnya yang luas, telah berjejer rapi meja dan gubuk-gubuk makanan yang menjadi hidangan bagi para tamu. Sekilas tampak Edwin sedang menggelar acara besar-besaran. Padahal semua persiapan yang telah dilakukannya sejak siang hari itu hanya untuk menyambut kerabat, teman, dan sahabat berbuka puasa di rumahnya. Sekarang ini buka puasa bareng sama teman-teman kerja lah gitu loh. Jadi teman-teman kerja pas bikin terus berkembang. Gimana sekalian selamatan sinetron kita gitu. Udah 26 episode boleh. Terus yang penting tujuan gua kan sini tuan rumah, nyiapin makanan, nyiapin tempat gitu loh. Hari itu ia memang kebagian tugas sebagai tuan rumah acara berbuka puasa. Berbagi kebahagiaan sambil bersilaturahmi, begitu Edwin menyebut tujuan utamanya menggelar acara berbuka sebesar ini. Ya mungkin gua nggak tahu buat buka puasa gini ya wajar lah kita kalau ngundang orang buka puasa kan ada hadisnya tuh kalau kita membayar menraktir orang buka puasa dapat pahala. Traktir 50 orang aja kan pahalanya banyak. Gila pamrih banget. Enggak, tapi kan ya bukan itunya sih. Ya senang aja teman-teman bisa datang ke sini buka puasa bareng di rumahku gitu loh. Selain teman dan kerabat, biar acara berbuka semakin mantap, Edwin juga mengundang sejumlah anak yatim piatu untuk ikut mencicipi kenikmatan ini. Tapi ini juga datang anak yatim. Tapi anak yatim dari siapa yang manggil, ada saudara kita yang manggil. Tapi ada juga khusus juga ada habis buka puasa mungkin minggu depan bikin buka puasa lagi sama teman-teman sekolah dulu, teman-teman sama keluarga gitu kan. Terus sama anak yatim pasti ada gitu. Sang ayah dan ibunda pun tidak ketinggalan hadir di acara buka puasa bersama itu. Bagi Edwin, ini adalah kesempatan langka bisa berkumpul bersama keluarga untuk berbuka puasa bersama. Jangankan dengan ayah dan ibu, bersama istri dan kedua putrinya pun kadang ia tidak bisa berbuka bersama. Kalau kesibukan sudah menjadi penghalang kebersamaan, biasanya Edwin dan Lia sang istri mengambil jalan tengah. Karena gue ada syuting jadi kadang buka pun di luar. Gue baru hitung 2 kali apa 3 kali buka di rumah gitu loh. Mungkin makan bersama di luar bisa sedikit mengurangi protes dua putrinya yang semakin kehilangan sang ayah yang sibuk bekerja di bulan Ramadan ini. Tapi tetap saja, protes kedua putrinya itu tidak bisa dibungkam hanya dengan sekali 2 kali berbuka puasa bersama. Ya kadang-kadang pas mau pergi malam gitu mau pergi, "Pak jangan pergi lah Pak, sini aja Pak," paling gitu dia. Bersyukur kali dia karena nggak repot kan nggak ngurus suami. Cukup lama duo kocak Edwin dan Jody absen dari layar kaca. Namun tahun ini keduanya berkesempatan tampil bersama membawakan acara kuis di sebuah tayangan TV swasta. 3 tahunan lebih masing-masing. Edwin di mana, aku di mana. Tapi kita untuk offer tetap berdua ada gitu loh. Tapi ini cepet banget gitu loh. Kita akhirnya dapat juga yang kayak gini, kayak gitu. Mungkin ini salah satu nikmat Ramadannya Edwin Jody. Sekalinya tampil bersama di stasiun TV, tawaran untuk mengisi di berbagai acara pun datang tidak ada hentinya. Sampai akhirnya Edwin dan Jody terpaksa menolak rezeki yang menghampiri. Ngelihat kondisi tidur kita kurang gitu loh. Akhirnya kita tolak gitu loh. Ya bukan nggak mau gitu kan. Jadi kayak kalau kita pikir wah make sense nih masih bisa lah kita istirahat, kita sikat. Kalau enggak jangan deh karena udah tua. Soal usia memang kadang menjadi pengganjal bagi Jody untuk menerima sembarang tawaran. Apalagi tren yang sedang marak sekarang adalah tayangan yang diformat untuk anak muda. Tapi namanya rejeki tidak akan lari kemana. Edwin dan Jody yang sudah matang masih saja mendapat tawaran untuk ikut berperan dalam sinetron bernuansa Betawi. Ya alhamdulillah kita masih ada aja gitu loh. Ya di sinetron kita ada. Kalau di sinetron kita kan memerankan orang lain. Kalau kayak misalnya presenter kan kita menjadi diri sendiri. Itu aja gitu. Tapi ya alhamdulillah kita masih ada lah. Gua rasa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalannya. Tapi yang jelas kembali lagi itu kemarin ya mungkin ya itu multivision kali mereka lihat udah deh nih coba kita coba dulu. Ya ternyata bisa ya udah sikat gitu loh sekarang. Pemirsa, bulan Ramadan tahun ini mempunyai makna yang sangat berarti bagi Cut Keke. Artis berdarah Aceh ini kembali menjalankan ibadah puasa bersama orang tua setelah berpisah dengan suaminya Gatan. Namun di bulan puasa ini pula hati Keke sedang berbunga-bunga.
Dia dikabarkan telah mempunyai seorang kekasih. Belum lama menikmati kesendiriannya, Cut Keke sudah